Pemirsa, proses hukum terkait lahan di Sauka yang mana rencananya akan digunakan untuk pembangunan sekolah sepak bola asal Belanda menjadi sorotan. Balik itu kan surat-suratnya ada dugaan kuat ada pemalsuan dokumen dan ada proses laporan polisi di Polresta Sorong. Jadi saya mendesak Kapolres untuk segera proses kasus itu dan saya akan minta Dewan Adat Papua dan kami sendiri dari DPD RI akan pantau kasus itu, apalagi saya itu anggota DPD RI dan MPR RI yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, HAM, pertahanan keamanan. Jadi Kapolri adalah mitra saya akan awasi prosesnya karena memang dugaan kuat ini ada mafia tanah. Mafia tanah itulah yang harus kita cabut dari akar-akar. Kalau tidak akan menyusahkan orang-orang di Kota Sorong, Sorong Raya atau Provinsi Papua Barat Daya. Kalau tidak kita cepat tangani, berantas, nanti bisa-bisa masyarakat tidak berdaya. Karena ada oknum-oknum yang melakukan tindakan melawan hukum dengan cara, ya secara fakta di lapangan kalau kita lihat ini memang dugaan kuat. Stadion dan sekolah bola kaki Belanda yang kita bekerja sama dengan pelatih-pelatih dunia yang berasal dari Belanda untuk datang melatih anak-anak Papua, itu kita mulai gerak untuk pembangunan di tahun ini 2025. Karena 2026-27 itu kita sudah mulai latihan berkala dan kita akan tampung anak-anak Papua, anak-anak yang lahir besar Papua yang punya bakat bola. Gitu. Di sisi lain, Paul Vincent Mayor, anggota DPD RI yang juga pendiri sekolah sepak bola tersebut, mengungkapkan bahwa pembangunan telah direncanakan sejak tahun lalu. Namun proses hukum yang berlarut-larut menjadi kendala utama. Vincent sudah melakukan pengukuran dengan konsultan, tapi setelah dicek lagi, muncul dugaan pemalsuan dokumen yang dilaporkan ke Polresta Sorong. Terkait proses kepemilikan lahan di Sohoka ini, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya dari Ibu Susi, bahwa objek yang ada di sini adalah milik Ibu Susi, ya, berdasarkan sertifikat. Nah, berjalan waktu, Ibu Susi memberikan hibah kepada Yayasan Bola Kaki Belanda. Nah, pada saat memberikan hibah, lokasi tanah ini untuk dibangun atau dikelola oleh Yayasan Bola Kaki Belanda, ada yang mengklaim bahwa kepemilikan objek ini ada yang mengklaim. Nah, untuk membuktikan klaim tersebut, pihak yang mengklaim itu melakukan gugatan, di mana gugatan dilayangkan di PT Tun untuk tujuannya untuk membatalkan sertifikat dari klien saya, Ibu Susi Wahyuni. Nah, pada saat proses di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, mereka lanjut berproses lagi ke pihak Tata Usaha Negara di Pengadilan Tinggi Manado. Nah, terakhir yang berdasarkan putusan terakhir Mahkamah Agung dari Mahkamah Agung RI, itu putusannya kepada yang klien kami dapat itu ada berbunyi, salah satu poin itu mengatakan bahwa menolak pemohon kasasi dari pemohon kasasi atas nama pihak yang tadi saya sampaikan itu. Jadi yang mengklaim itu gugatannya ditolak, berarti terakhir terkait kepemilikan lahan objek ini yang telah dihibahkan oleh sekolah bola kaki Belanda adalah benar sah adalah milik klien kami. Terlepas dari perkara perdata yang berjalan dan sampai memiliki kekuatan hukum dalam hal ini putusan Mahkamah Agung, ada langkah-langkah hukum yang diambil atau dilakukan oleh klien saya atas nama Ibu Susi Wahyuni, melakukan 3 laporan polisi baik di Polres Kota Sorong dan di Polda Papua Barat, yang dimana 3 laporan polisi tersebut adalah laporan polisi terkait pencurian, penyerobotan, dan pemalsuan. Nah, terakhir saya komunikasi dengan pihak Polres Kota Sorong terkait laporan polisi tersebut. Jawaban mereka berdasarkan SP2HP yang saya dapat kepada klien saya, itu menunggu putusan perdata yang sementara berjalan. Nah, alhamdulillah puji Tuhan, putusan perdata yang dimaksud itu sudah ada di tangan saya. Nah, tinggal saya melanjutkan supaya kalau boleh teman-teman penyidik ini bisa netral. Dalam hal ini tidak memandang dia si A atau si B, dia punya kekuatan apapun, tetapi bagaimana proses laporan polisi ini dapat berjalan sesuai dengan keadilan dan klien saya pun dapat. Mafia tanah harus diberantas sampai ke akar-akarnya.
Jika tidak, masyarakat Sorong dan sekitarnya bisa menjadi korban dari praktik ilegal seperti ini. Anggraini Sumbung, CWM Channel.